Lo pasti belum tahu sebenarnya seberapa kuat sih kakek kepala desa pada masanya. Jauh sebelum menjadi pemimpin desa terpencil yang membesarkan Jinmu, ia adalah salah satu ahli pedang paling ditakuti di seluruh dunia kultivasi. Namanya pernah membuat sekte-sekte besar memilih mundur daripada berhadapan langsung dengannya. Setiap ayunan pedangnya bukan sekadar serangan, melainkan hukum yang mampu menentukan hidup dan mati seseorang. Namun, yang membuat kisahnya semakin menarik bukan hanya karena kekuatannya, melainkan karena identitasnya yang sengaja disembunyikan selama bertahun-tahun. Banyak penonton hanya mengenalnya sebagai seorang pria tua yang tenang, bijaksana, dan sering memberikan petuah kepada Kinmu. Padahal di balik sikap sederhana itu tersembunyi seorang legenda yang pernah mengguncang dunia. Pada masa mudanya, kepala desa dikenal sebagai pendekar pedang dengan bakat yang nyaris tidak memiliki tandingan. Ia tidak bergantung pada jumlah teknik yang dimiliki, melainkan pada pemahamannya terhadap hakikat pedang itu sendiri. Bagi dirinya, pedang bukan sekadar senjata, tetapi perpanjangan dari kehendak seseorang. Semakin tinggi pemahamannya, semakin mustahil pula lawan mampu membaca arah serangannya. Karena itulah, namanya perlahan mulai dikenal di berbagai penjuru dunia. Banyak ahli bela diri datang hanya untuk menantangnya. Sebagian ingin mengalahkannya demi ketenaran. Sebagian lagi berharap bisa mempelajari ilmu pedangnya, namun hasilnya selalu sama. Mereka datang dengan penuh percaya diri, lalu pulang dalam keadaan kalah telak. Bahkan, ada yang kehilangan keberanian untuk kembali menghunus pedang setelah bertarung dengannya. Pada masa itu, kekuatan kepala desa telah mencapai tingkat yang membuat orang-orang mulai mempertanyakan batas kemampuan manusia. Tetapi dunia kultivasi tidak pernah membiarkan seseorang berdiri di puncak terlalu lama. Semakin tinggi seseorang berdiri, semakin banyak musuh yang menunggu kesempatan untuk menjatuhkannya. Karena itulah, berbagai kekuatan besar mulai mengawasi setiap langkahnya. Mereka menyadari bahwa jika pria ini terus berkembang, keseimbangan dunia bisa berubah hanya oleh satu orang. Meski begitu, kepala desa tidak pernah mengejar kekuasaan. Ia juga tidak mendirikan sekte ataupun membangun kerajaan. Yang ia kejar hanyalah jalan pedang yang sempurna. Justru karena sifat itulah ia menjadi sosok yang semakin sulit dipahami. Orang yang tidak mengejar apapun biasanya jauh lebih berbahaya dibanding orang yang haus kekuasaan. Namun, sebuah tragedi besar akhirnya mengubah seluruh hidupnya. Pertempuran yang terjadi pada masa itu bukanlah duel biasa. Pertarungan tersebut melibatkan para ahli terkuat dari berbagai pihak dan menjadi salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah dunia, Tales of Herding Gods. Dalam pertempuran itulah kepala desa mengalami luka yang hampir mustahil disembuhkan. Bukan hanya tubuhnya yang hancur, tetapi juga jalur kultivasinya mengalami kerusakan yang sangat parah. Kekuatan yang dahulu membuat dunia gemetar perlahan, menghilang sedikit demi sedikit. Bagi kultivator biasa, cedera seperti itu berarti akhir dari kehidupan. Namun bagi kepala desa, itu hanyalah awal dari perjalanan baru. Alih-alih tenggelam dalam keputusasaan, ia memilih menghilang dari dunia luar. Tidak ada lagi kabar mengenai pendekar pedang legendaris tersebut. Sebagian mengira ia telah gugur. Sebagian lain percaya ia sedang bersembunyi sambil mempersiapkan balas dendam. Padahal kenyataannya jauh lebih mengejutkan. Ia memilih tinggal di sebuah desa kecil yang kemudian dikenal sebagai Desa Penyandang Tua. Di sanalah ia hidup bersama para ahli lain yang juga menyimpan masa lalu luar biasa. Masing-masing kehilangan sesuatu, masing-masing pernah berdiri di puncak, dan masing-masing membawa rahasia yang tidak diketahui dunia. Di desa inilah takdir akhirnya mempertemukannya dengan seorang bayi yang kelak akan mengubah seluruh sejarah dunia, yaitu Kinmu. Sejak pertama kali melihat anak itu, kepala desa menyadari ada sesuatu yang berbeda. Kinmu memiliki bakat, keberanian, dan rasa ingin tahu yang tidak dimiliki anak-anak biasa. Karena itulah, ia memutuskan untuk mewariskan seluruh pemahaman pedangnya kepada Kinmu, bukan hanya teknik bertarung, tetapi juga cara memandang dunia melalui jalan pedang. Keputusan sederhana itu ternyata menjadi awal dari lahirnya salah satu kultivator paling luar biasa dalam sejarah. Namun, yang tidak diketahui Kinmu saat itu adalah bahwa kakek yang setiap hari melatihnya sebenarnya merupakan legenda hidup yang pernah membuat seluruh dunia gemetar. Dan ketika identitas asli kepala desa perlahan mulai terungkap, semua orang akhirnya menyadari bahwa pria tua sederhana itu ternyata adalah salah satu monster terkuat yang pernah hidup. Tetapi, seberapa kuat sebenarnya kekuatan puncak yang pernah ia miliki? Dan rahasia apa yang membuat bahkan para ahli tertinggi masih menghormatinya hingga bertahun-tahun kemudian? Banyak orang mengira kehidupan kepala desa dimulai saat ia tinggal di desa penyandang tua.
Padahal desa itu hanyalah tempat persinggahan terakhir seorang legenda yang memilih menghilang dari dunia. Sebelum semua itu terjadi, namanya pernah bergema di berbagai penjuru negeri, bahkan menjadi sosok yang membuat para ahli pedang terbaik enggan menghunus senjata mereka. Pada masa itu, dunia kultivasi sedang berada dalam era yang penuh kekacauan. Berbagai sekte saling memperebutkan kekuasaan. Kerajaan demi kerajaan berusaha memperluas wilayahnya, sementara para ahli kuat berlomba mencari jalan menuju puncak kultivasi. Di tengah situasi itulah muncul seorang pendekar pedang yang tidak berpihak kepada siapapun. Ia tidak mendirikan sekte, ia juga tidak mengumpulkan murid dalam jumlah besar. Yang ia lakukan hanyalah mengembara, menantang para ahli, lalu melanjutkan perjalanannya setelah memperoleh pemahaman baru tentang jalan pedang. Namun justru karena sikap itulah namanya semakin dikenal. Banyak orang menyebutnya sebagai seorang jenius yang hanya lahir sekali dalam beberapa generasi. Setiap kali ia bertarung, orang-orang tidak hanya melihat kecepatan atau kekuatan pedangnya. Mereka melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pedangnya seolah memiliki kehidupan sendiri. Satu tebasan sederhana mampu mematahkan teknik rumit yang telah dipelajari lawannya selama puluhan tahun. Semakin banyak kemenangan yang ia raih, semakin banyak pula musuh yang muncul. Bukan karena kebencian pribadi, melainkan karena semua orang sadar bahwa keberadaan seorang ahli seperti dirinya dapat mengubah keseimbangan dunia. Jika suatu hari ia memutuskan bergabung dengan salah satu kekuatan besar, maka pihak itu akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Namun kepala desa tidak pernah tertarik pada kekuasaan. Baginya, kekuatan bukanlah alat untuk menguasai orang lain, melainkan sarana memahami dao yang ia tempuh. Prinsip inilah yang membuatnya berbeda dari kebanyakan kultivator. Sayangnya, dunia kultivasi tidak pernah memberi ruang bagi orang yang terlalu kuat, namun memilih hidup bebas. Perlahan-lahan, berbagai pihak mulai memandangnya sebagai ancaman. Mereka tidak berani menghadapi dirinya seorang diri, tetapi mereka percaya bahwa jika cukup banyak ahli bergabung, bahkan seorang legenda pun dapat dijatuhkan. Dan benar saja, sebuah pertempuran besar akhirnya terjadi. Pertempuran itu bukan sekadar duel antara dua pendekar, melainkan bentrokan yang melibatkan banyak ahli dari berbagai kekuatan. Langit dipenuhi cahaya teknik kultivasi, bumi retak akibat benturan energi spiritual, dan setiap serangan mampu mengubah bentang alam di sekitarnya. Meski dikepung oleh begitu banyak lawan, kepala desa tetap menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Pedangnya bergerak begitu tenang, tetapi setiap ayunan selalu memaksa satu demi satu musuh mundur. Bahkan beberapa ahli yang sebelumnya dikenal tak terkalahkan, harus menerima kekalahan hanya dalam beberapa jurus. Namun sebanyak apapun kekuatannya, menghadapi banyak musuh sekaligus tetap menguras tenaga. Sedikit demi sedikit luka mulai memenuhi tubuhnya. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Tetapi tatapannya sama sekali tidak berubah. Bagi dirinya, seorang pendekar sejati tidak pernah menyerah hanya karena tubuhnya terluka. Meski akhirnya berhasil keluar dari pertempuran itu, harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Jalur kultivasinya mengalami kerusakan serius, sehingga kekuatannya tidak lagi seperti dahulu. Sejak saat itulah, legenda tentang pendekar pedang terkuat perlahan menghilang dari dunia. Banyak orang percaya ia telah gugur. Ada pula yang menganggap ia bersembunyi sambil menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Tidak seorang pun menyangka bahwa ia justru memilih kehidupan yang sangat sederhana di sebuah desa terpencil. Di sanalah ia mulai dikenal sebagai kepala desa. Tidak ada lagi gelar pendekar legendaris. Tidak ada lagi sorak-sorai para penantang. Yang tersisa hanyalah seorang pria tua, yang setiap hari melatih seorang anak kecil bernama Kinmu. Tetapi justru keputusan itulah yang kelak mengubah sejarah dunia. Sebab semua pengalaman, pemahaman, dan ilmu pedang yang pernah mengguncang dunia perlahan diwariskan kepada Kinmu. Dan tanpa disadari siapapun, seorang legenda yang pernah menghilang ternyata sedang mempersiapkan lahirnya legenda baru yang bahkan akan melampaui dirinya sendiri.